Oke, silakan dilanjutkan. Iya, saya melanjutkan dari Mas Arief seperti yang telah disampaikan di atas. Itu untuk operasi penyayatan mesin CNC ada dua fungsi, yaitu fungsi G dan M. Beberapa programnya dapat dilihat itu di layar. Yang pertama G00, yaitu perintah gerakan cepat tanpa penyayatan atau gerakan kosong. G01 perintah gerakan penyayatan lurus, G02 perintah gerakan penyayatan melingkar searah jarum jam. Mungkin untuk selanjutnya dapat dilihat ya rekan-rekan semua. Bisa dibaca terlebih dahulu. Ini Mas selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi alarm atau fungsi A. Bisa diketahui kalau alarm itu kan sebagai peringatan. Nah, di sini fungsi alarm adalah suatu tanda isyarat peringatan yang ditampilkan oleh monitor bahwa mesin telah menemukan data program yang salah. Nah, dengan adanya alarm, operator dapat terbantu, mungkin dapat mengetahui mana yang salah, mana yang ada program tidak benar. Alarm yang dikeluarkan oleh mesin melalui layar monitor merupakan tampilan huruf dan angka yang masing-masingnya mempunyai arti sendiri-sendiri, antara lain A01 salah perintah fungsi G atau M, A01 salah perintah fungsi G02 atau G03, A00 salah perintah fungsi G atau M, A02 salah nilai Z, A03 salah nilai F. Mungkin untuk selanjutnya dapat dilihat ya rekan-rekan semua. Selanjutnya, oke lanjut. Nah, di sini metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen dengan proses uji kecepatan waktu pengerjaan untuk pemrograman absolut dan inkremental pada mesin CNC milling TU3A. Dalam perencanaan sistem mekanik dari alat ini digunakan beberapa sarana penunjang seperti perangkat lunak. Ya, perangkat lunak yang digunakan sebagai berikut, yaitu desain pemrograman absolut dan inkremental. Yang kedua, bahan yang digunakan yaitu bahannya polimer. Peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mesin CNC milling TU3A, pasti itu. Yang kedua, pahat Atmill CNC TU3A. Yang ketiga yaitu stopwatch. Saya akan meneruskan yang dijelaskan oleh Mas Seno tadi. Ya, sekarang kita melihat alur perencanaan. Alur perencanaan gambarnya di samping ya teman, dalam bentuk flowchart. Proses perencanaannya seperti pada gambar, yaitu pertama-tama dimulai terus diobservasi dulu yang mau penelitian itu, pemilihan material, selanjutnya pengujian data. Pengujian data yaitu data yang absolut dan inkremental. Selanjutnya setelah itu ada pengambilan data. Nah, saat pengambilan datanya udah akurat, bisa dilanjut ke proses yang membandingkan hasil uji grafik. Tetapi apabila ya penghasil datanya yang kurang akurat, jadi dimulai dari awal lagi, terus diobservasi lagi, pemilihan material lagi, sampai datanya yang dihasilkan akurat. Selanjutnya, setelah membandingkan hasil uji dengan grafiknya, bisa ditentukan kesimpulannya. Setelah itu selesai penelitian. Nah,
rancangannya seperti ini, teman-teman. Bentuk yang akan dibuatnya tulisan Unisma. Sampel dalam penelitian ini adalah hasil proses mesin CNC milling TU 3A dengan perbedaan waktu pengerjaan pada pemrograman CNC dari bahan polimer yang diprogram dengan menggunakan program absolut dan incremental dengan bahan yang sama. Untuk ukurannya, hasil benda kerja yang telah dilakukan proses mesin milling CNC TU 3A dengan pemrograman absolut dan incremental. Kemudian dilakukan pengujian proses perbedaan waktu pengerjaan pada pemrograman absolut dan incremental dengan desain tulisan Unisma. Setiap nilai X, Y, Z sama dan nilai kecepatannya F divariasikan menjadi 3, yaitu F100, F75, dan F50. Jadi bisa dilihat ya teman-teman gambarnya, pahatnya 5 mm, kedalamannya 2 mm. Yang selanjutnya, data hasil uji coba program incremental. Uji cobanya dilakukan 2 kali, yang sebelah kiri tabel dan grafik hasil uji coba pertama, yang sebelah kanan tabel dan grafik hasil uji coba kedua. Tiap uji coba dilakukan dengan 3 kecepatan feeding yang berbeda, F50, F75, sama F100. Yang uji coba pertama menggunakan F50, waktu pengujiannya 8,03 detik. Yang F75, uji coba pertama 5,32. Uji coba pertama F100, waktu pengujiannya 4,17 detik. Yang uji coba kedua F50, waktu pengujiannya 8,02. F75 5,32 detik. F100-nya 4,17. Next. Hasil data pengujian program incremental. Dari hasil analisa tabel proses pengujian waktu pengerjaan pada program incremental, setiap proses waktu pengerjaan pada pemrograman incremental dilakukan 2 kali uji coba. Pada pengujian pertama dengan kecepatan F50, rata-ratanya 8,03. Pada pengujian kedua dengan kecepatan F75, didapat nilai rata-rata 5,32. Pada pengujian ketiga dengan kecepatan F100, didapatkan nilai rata-rata 4,17. Next. Data hasil uji coba program absolut. Program absolutnya juga dilakukan uji coba 2 kali. Tiap uji coba kecepatan feedingnya sama kayak yang incremental tadi, F50, F75, sama F100. Yang uji coba pertama F50, waktu pengujiannya 8,06, F75 5,36, F100 4,20. Yang hasil uji coba kedua F50, waktu pengujiannya 8,06, F75 5,36, F100-nya 4,20. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Brian. Data hasil pengujian program absolut. Dari tabel bisa dilihat bahwa pengujian 1 yang feedingnya 50 itu hasil pengujiannya 8 menit 6 detik. Hasil kedua 8 menit 6 detik. Rata-ratanya 8 menit lebih 6 detik. Pengujian kedua feeding 75
hasil waktu pengoperasiannya pada hasil 1 5 menit 36 detik. Hasil kedua 5 menit 36 detik, 03. Rata-ratanya jadi 5 menit, 36 detik, 18. Pada pengujian ketiga yang feedingnya 100, waktu pengoperasian hasil 1 yaitu 4 menit 20 detik, waktu pengoperasian hasil kedua 4 menit 20 detik juga, nilai rata-ratanya 4 menit 20 detik. Jadi makin banyak feedingnya, waktu pengoperasiannya makin sedikit. Dari hasil analisa tabel proses pengujian waktu dengan pengerjaan menggunakan pemrograman absolut, setiap proses waktu pengerjaan pada pemrograman absolut dilakukan 2 kali uji coba. Next. Keterbatasan penelitian. Jika di dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses perbedaan waktu pengerjaan pada pemrograman inkremental dan absolut, terdapat mesin CNC milling TU3A dengan jumlah pemrograman dan bentuk kontur yang sama, maka akan didapatkan hasil perbedaan waktu pengerjaan pada pemrograman inkremental dan absolut terhadap mesin CNC milling TU3A. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Proses perbedaan waktu pengerjaan pada pemrograman inkremental pada mesin CNC milling TU3A, nilai rata-rata sebesar 5 menit 3 detik dengan kecepatan 50, 5 menit 32 detik dengan kecepatan feeding 75, dan 4 menit 17 detik kecepatan feeding 100. Proses perbedaan waktu pengerjaan pada pemrograman inkremental pada mesin CNC milling TU3A didapatkan nilai rata-rata sebesar 8 menit 6 detik, 70 dengan kecepatan feeding 50, 5 menit 36 detik dengan kecepatan feeding 75, dan 4 menit 20 detik dengan kecepatan feeding 100. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengerjaan terhadap pemrograman inkremental dan absolut pada mesin CNC milling TU3A didapatkan hasil nilai waktu pekerjaan yang sama, hanya berbeda sekian detik saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan. Ya, silakan sebelum dibuka tanya jawab, minta tolong kesimpulannya dilihatin Mas, slide atasnya. Nah, ini kesimpulannya poin 1, program inkremental. Poin kedua, inkremental juga. Bukannya inkremental sama absolut tadi ya sebelumnya? Yang kedua absolut itu, Bu. Oke, berarti ini ya, salah ketik ya. Ya. Tak kira makanya. Oke, silakan. Sekarang boleh bertanya. Jadi teman-teman udah paham yang kedua itu absolut, yang pertama inkremental. Monggo teman-teman yang mau tanya, silakan. 3 pertanyaan. Dibuka 3 pertanyaan. Izin bertanya. Satu-satu. Yang diizinin Bertanya. siapa dulu? Silakan kelompok 3 yang memilih. Ramlan aja, Ramlan. Yuk, Ramlan. Oke, makasih Mas Denny. Saya Ramlan Manulang, NPM 041. Sebelumnya boleh nggak kalau nanya itu langsung 3 pertanyaan, tapi memang dalam satu konteks. Kalau Atau yang lain juga butuh. Enggak, ini dalam satu konteks yang di alur perancangannya. Boleh nggak dibuat di alur perancangan, dimunculkan? Banyak sekali pertanyaannya. Tapi itu dalam satu konteks. Cabang. Kan tadi sudah saya beri opsi kelompok 3 yang punya wewenang nih. Iya, nggak apa-apa Mas Ramlan. Nah, lihat waktu deh. Nanti kalau waktunya cukup ya kita jawab semua, tapi kalau nggak cukup ya 1 ya. Oke, siap Mas.
Oke, yang pertama itu Waktunya cukup. Oke, yang pertama itu kesalahan-kesalahan apakah yang membuat data-data pengujian yang diinginkan itu tidak akurat. Terus yang kedua, hal-hal apa saja yang akan dilakukan sang penguji kan kita lihat tuh jika terjadi error terus-menerus pada saat menghasilkan data tuh terus error-error gitu. Apa saja yang dilakukan oleh apa saja hal yang akan dilakukan Mas Ramlan oleh sebentar. Kalau tanyanya pelan-pelan ya Mas Ramlan. Jangan cepet-cepet ngomongnya, kita nggak sempat nulis. Nah, dikit kan sih. Oke, ulang-ulang. Yang pertama itu kesalahan-kesalahan apa saja yang membuat data-data pada pengujian itu bisa tidak akurat. Terus yang kedua itu hal apa saja yang akan dilakukan sang penguji jika data yang dilakukan itu error terus-menerus. Dan yang ketiga, pada alur itu kan dinyatakan bahwa jika data tidak akurat itu kembali kepada awal kan, dimulai lagi dari awal gitu. Di situ pastinya kan ada kerugian-kerugian, misalnya kerugian waktu atau apa gitu. Itu balik lagi sih yang kedua, pertanyaan yang kedua itu hal apa saja yang akan dilakukan oleh sang penguji gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ramlan atas 3 pertanyaannya. Ya, selanjutnya. Izin bertanya, Mas Denny. Ya, Mas Rohim Hidayat, dipersilahkan. Oke. Nama saya Rohim Hidayat, 2 NPM terakhir 038. Kalau boleh tahu dari pengujian sampel tersebut, titik nolnya berada di sebelah mana ya? Atau enggak pengerjaannya dimulai dari mana? Kemudian boleh dijelaskan Mas, kurang kenceng Mas Rohim ngomong. Kalau boleh tahu titik nol pada sampel tersebut berada di sebelah mana? Kemudian boleh dijelaskan enggak mengenai alur lintasan profil NML dengan metode absolut dan metode inkremental. Soalnya kan tadi hanya dijelaskan berupa teksnya saja perbedaan absolut dan inkremental. Nah, saya ingin mengetahui secara praktiknya perbedaannya bagaimana. Terima kasih. Oke, Mas Rohim. Terima kasih. Kok selanjutnya. Izin bertanya. Yo, Akbar, Mas Akbar. Saya mau bertanya, itu hampir mirip dengan Mas Rohim. Kalau jumlah pemrograman atau beberapa langkah-langkah tersebut itu bisa mempengaruhi waktu pengerjaannya atau tidak ya? Gimana Mas Akbar? Jumlah pemrogramannya kayak langkah-langkahnya itu ada G1, G2, G3 gitu ke bawah. Oh, jumlah programnya ya, itu gitu ya? Bisa, ya, itu mempengaruhi waktu pengerjaannya atau tidak? Oh iya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan Mas Ramlan terlebih dahulu tadi yang kesalahan yang membuat data tidak akurat. Kalau yang membuat data tidak akurat ya mungkin materialnya, terletak pada materialnya. Mungkin bentuknya mungkin kurang disesuaikan dengan kurang sesuai, terus materialnya juga tidak sesuai, dan yang operator juga berpeluang membuat kesalahan itu. Jadi yang membuat data selalu tidak akurat ya operator juga termasuk, terus materialnya juga bisa. Terus hal yang dilakukan jika data error terus-menerus tadi sesuai dengan alur ini ya diulangi, diobservasi lagi, terus milih material, pengujian data,
ya ini diulang-ulang terus Mas Ramlan sampai ketemu. Jadi intinya diobservasi terus. Mungkin pemilihan materialnya kurang tepat ya, nanti terus ya diobservasi ya ikut ini sih. Mulai terus kalau ya ikut observasinya. Terus tadi yang pertanyaan ketiga kan jawabannya sama seperti yang pertanyaan kedua ya Mas Ramlan ya. Mungkin sudah menjawab untuk yang pertanyaan ketiga ini mungkin. Gimana Mas Ramlan? Nah, kalau misalnya, nah dibilang tadi kan kalau misalnya terus diulang jika itu errornya terus menerus gitu kan. Nah di situ kan pastinya ada kerugian dong. Untuk mengatasi kerugian itu gimana sang peneliti melakukannya gitu? Maksudnya kerugian apa ya Mas? Kerugian waktu gitu maksudnya? Misalnya kerugian waktu, misalnya juga tadi katanya untuk mungkin kesalahannya terjadi pada pemilihan material. Nah, jika itu terjadi terus-menerus nih, nah kan itu pastinya pertama kerugiannya pasti untuk mencari material itu gimana gitu kan. Terus waktunya juga kan pastinya untuk programnya kan juga pasti lama gitu. Untuk mengatasi kerugian itu gimana? Itu sebenarnya kalau menurut saya bukan kerugian Mas Ramlan, itu bagian dari penelitian. Jadi kalau tiap penelitian mesti kan ada prosesnya gitu, gagal ya diulang lagi, diobservasi. Kalau material salah memilih material ya kita harus lebih tekun lagi memilih material lebih bagus lagi diulang lagi. Kalau menurut saya itu merupakan bagian dari penelitian, bukan enggak kerugian enggak. Soalnya juga kesalahan terus kita juga belajar gitu kalau menurut saya sih. Kalau menurut saya juga enggak kerugian itu. Baik, terima kasih Mas Denny. Yuk, sama-sama. Terus pertanyaan kedua siapa ya? Mas Akbar tadi, Akbar Kurniawan dulu ya. Tadi kan banyaknya program mempengaruhi waktu apa enggak gitu ya Mas Akbar? Ya, betul. Beri kami waktu sebentar Mas Akbar. Siap. Baik, sambil menunggu jawaban kelompok 3 dengan pertanyaannya Mas Akbar, saya menambahi aja ya terkait tadi pertanyaan Mas Ramlan, kenapa ini di sini ada iterasi ya ketika hasil data yang kurang akurat, mungkin hasil datanya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini bisa disebabkan mungkin karena ketika kepresisian saat mengambil data itu juga bisa ya ketika melakukan setting awal atau dari mungkin posisinya materialnya itu, sampelnya itu mungkin tidak rata atau mungkin ada selisih jarak. Jadi bisa juga dikarenakan hal-hal tersebut. Jadi memang kadang ketika kita riset, data yang kita inginkan belum tentu semua sesuai. Kadang ada yang ringnya terlalu jauh, ada yang berdekatan, atau jadi dengan ring yang jauh itu akan membuat deviasi pada ukuran material itu jadi lebar deviasinya, simpangannya. Makanya perlu perulangan karena dia membutuhkan data yang akurat. Berarti peneliti itu melakukan hal yang sama lagi. Kalau pemilihan material saya kira ini pasti peneliti sudah memikirkan ya dari latar belakangnya ini untuk apa, terus komponen ini untuk dari material itu untuk komponen apa pasti itu udah dipikirkan dari pemilihan segi material dan terus ini dengan dua metode, mencoba dengan metode absolut dan inkremental. Mungkin karena itu sih kalau dari saya ya, Mas Ramlan. Yang Bu.
Tadi ke pertanyaannya Mas Akbar apa tadi? Kaitannya sama apa? Itu Bu tentang jumlah pemrogramnya, jumlah perintah programnya itu Bu. Apakah mempengaruhi waktu pengerjaannya atau waktu proses pengerjaan gitu? Oke, berarti jumlah programnya ya. Kelompok 3 saya kira langsung bisa jawab nih. Pasti iya. Nah, silakan alasannya ditambahkan. Oh ya, saya izin menjawab buat pertanyaan Mas Akbar. Itu pertanyaannya intinya jumlah program apakah mempengaruhi waktu atau tidak ya. Ya pasti mempengaruhi waktu Mas, soalnya semakin banyak program juga semakin banyak waktu yang digunakan. Misal satu kali program, misal satu kali program itu waktunya 30 detik. Nah, itu kalau ada cuma 10 program kan cuma beberapa menit, tapi kalau sampai 20 program otomatis kan waktunya semakin bertambah 2 kali lipat. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi semakin banyak program semakin mempengaruhi waktu, tapi kan kalau ini programnya udah pasti. Itu kalau mau tambah mungkin cuma buat sedikit lah, cuma buat beberapa aja, enggak seluruhnya dirubah. Itu sih dari aku. Mungkin dari rekan-rekan kelompok lain kalau mau menambahkan boleh. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada yang mau menambahkan kelompok 3. Baik, Atau terima kasih sudah Mas Seno atas jawabannya. Oke, udah cukup. Silakan untuk pertanyaan terakhir ya dari Mas siapa tadi? Ya Bu. Mas Rohim tadi pertanyaannya apa ya? Bisa diulang? Nggak dicatat nih. Yang pertama mengenai ini ya, titik nol dari sampel tersebut berada di sebelah mana. Kemudian yang kedua, boleh dijelaskan alur lintasan dari pisau Enmel dengan metode absolut dan incremental pada sampel tersebut. Terima kasih. Kaitannya sama 0 poinnya mulainya, Mas Denny. Baik, yang absolut ataupun incremental. Makanannya dari mana nih? Dari jurnalnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rohim ya. Saya menjawab menurut jurnal yang saya rangkum di PPT ya Mas Rohim. Kalau di jurnal di sini alur pemakanannya di sini tuh nggak dibahas Mas Rohim. Jadi di sini tuh dibahasnya cuma waktu dari awal sampai akhir saat memakai pemrogram absolut dan incremental. Jadi kayak alurnya arahnya arah pemakanannya, terus titik nolnya di sini tidak diterangkan di jurnalnya. Jadi yang data yang dibutuhkan di jurnal ini cuma waktunya Mas Rohim. Jadi kayak yang tadi yang alur sama titik nolnya tidak tercantum di jurnal. Jadi kami belum bisa menjawabnya dari pertanyaan Mas Rohim tersebut. Mungkin Mas Denny bisa dilihat di gambarnya itu ada tulisan P1, P2, P5. Nah, bisa diterjemahkan tuh. Kenapa kok di Unismanya? Nah, berarti kan kaitannya sama itu ya. Ada alurnya kan? Oh iya. Sampai P26. P1 alur. Itu kan di U terdapat tulisan P1, P2, P3. Jadi dari awalnya itu P1 terus ke arahnya yang P
P2, P3, dan P4 ini sesuai urutannya ini berarti arahnya ya. Kalau titik nolnya mungkin di P1 ya berarti ya, titik nolnya. Titik nolnya berarti di P1 Mas Rohim. Dan alurnya berarti sesuai sama langkah-langkah P1-nya ini, sesuai urutan nomornya P1, terus P2, P3, P4, P5, nah, terus P6, dan seterusnya bisa dilihat Mas Rohim. Untuk Kalau boleh tahu itu jalannya dari metode absolut itu gimana ya Mas? Misalkan dari titik 0 kemudian ke P1, terus lari pisaunya kemana lagi dari metode absolut dan inkremental? Oh, kalau jalannya pisau itu bagaimana? Satu-satu dulu Mungkin Mas Denny bisa sampai jelasinnya. Satu-satu. mungkin bisa sampai huruf N saja Mas, biar nggak kepanjangan, yang penting. Kenapa Mas Rohim? Mungkin bisa dijelaskan sampai huruf N biar nggak kepanjangan, biar paham perbedaan inkremental dan absolut. Ya, kalau ini inkremental dulu ya. Ada kursor nggak? Kalau ada kursor bisa tuh, Mas Denny. Aduh. Ada. Pakai HP apa laptop? Laptop, Bu. Tapi kok nggak ada kursor? Ada nggak sekarang? Coba. Nggak bisa share screen? Nggak ada? Nggak bisa ya? Atau di minimize? Dikecilin, nggak di full screen. Dijual kursor. Install. Nah, Kelihatan itu nggak? bisa. Oke, Bisa. nah silakan jelasin satu-satu dulu. Inkremental. Kan zero point-nya dari mana? Kalau inkremental kan titik apa? Zero point. Zero point-nya kan itu ya, apa sesuai titik akhirnya, titik akhir pemakanan. Jadi kalau pas dari pertama yang inkremental titik nolnya kan di P1. Terus ke sini di P2, P3, P4. Nah, P5 kan berhenti di sini lah. Terus berarti kalau yang inkremental titik nolnya di sini, dari sini lagi, terus ke sini P6, P7, P8, P9. Nah, terus titik nolnya di P9. Terus P10, lanjut P11, titik nolnya di P11. Jadi intinya inkremental itu titik nolnya selalu di titik akhir pemakanan, pemotongan. Jadi titik nolnya selalu berpindah-pindah kalau inkremental. Nah, sekarang kalau yang absolut dari titik nolnya P1 terus P2, P3, P4, P5. Nah, titik nolnya tetap di P1. Jadi kalau mau di P6, jadi titik nolnya dari P1 sini terus ke P6, P7, P8, P9, kembali ke titik nol P1 terus P10, P11. Nah, titik nolnya di P1 lagi terus P12, P13. Nah, kalau menurut saya begitu. Kalau ada yang salah boleh dikoreksi Mas Rohim. Mungkin. Gimana Mas? Oke, terima kasih Mas Denny, mungkin cukup dari saya. Oke, siap. Makasih atas pertanyaannya Mas Rohim. Udah semua berarti pertanyaannya. Semua ya? Mungkin udah. Baik, silakan ditutup kalau udah semua Mas Denny. Oke, langsung tutup aja Bu ini Bu. Ya, ditutup dulu presentasinya. Oh iya.
Oke, teman-teman, itu tadi presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih atas telah meluangkan waktu pada sore yang sangat melelahkan ini